Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Alfi Syafa'ah, Aulia Irviana, Khairiyah Nurfadilah, dan Gina Luki Yohana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Bu. Ya, pada pertemuan kali ini sebelum kita memulai untuk pembelajaran, hendaknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya, pada pertemuan kemarin kalian sudah mempelajari tentang apa? Ya, tentang wujud benda. Kalian tahu wujud benda itu ada apa saja? Ada padat, bas, cair, seperti itu. Ya kan? Kalian masih ingat? Masih ya. Oke. Selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya ini kalian akan mempelajari mengenai sifat-sifat cahaya. Kalian tahu nggak sifat-sifat cahaya itu ada apa saja? Merambat lurus dan sebagainya ya. Tetapi dalam sifat-sifat cahaya itu kan ada contohnya ada lampu. Lampu itu kenapa kok bisa menerangi seluruh ruangan? Kalian tahu nggak? Skip dulu ya. Jadi ntar kita akan bahas di akhir kenapa lampu itu bisa menyala, menyinari ruangan. Kemudian selanjutnya ketika kalian mengaca itu ada sifat-sifat cahaya tidak? Ada kan? Oke, di skip dulu jawabannya. Pasti kalian penasaran kan? Ntar kita akan membuat suatu project mengenai sifat-sifat cahaya. Dan ntar di akhir kalian pasti mengetahui kenapa atau alasan apa kenapa cahaya itu bisa merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, serta dapat menembus benda bening. Di sini Ibu akan membagi 4 kelompok. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang keempat, cahaya dapat dipantulkan. Jadi setelah ini kalian bisa mengerjakan tugas kelompok dengan materi masing-masing tadi. Pada fase ketiga ini, guru memberitahukan kepada peserta didik bahwasannya jadwal pembuatan proyek akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan bersama. Dan bahan untuk proyek cahaya merambat lurus yang pertama yaitu ada karton yang sudah dilubangi berbentuk kotak, kemudian lilin. Alat dan bahan untuk membuat proyek cahaya menembus benda bening yang pertama yaitu ada senter, yang kedua yaitu gelas bening, yang ketiga alat dan bahan melakukan proyek cahaya dapat dibiaskan. Yang pertama yaitu pulpen, yang kedua yaitu gelas bening, yang ketiga air. Nanti air ini akan dituangkan ke dalam gelas bening tersebut. Yang terakhir yaitu melakukan proyek cahaya dapat dipantulkan. Alat dan bahannya yaitu yang pertama ada kaca, yang kedua yaitu senter. Anak-anak, kalian akan mempraktekkan cahaya merambat lurus ya? Ya Bu. Oke, selanjutnya kalian praktekkan bagaimana cahaya itu merambat lurus dengan persiapkan bahan-bahannya. Tadi disiapkan dulu bahan-bahannya apa saja? Lilin, ada lilin. Iya, lilin. Terus kardus yang tengahnya udah dilubangi. Oke. Ada 3. Oke. Terus kita jejerkan seperti ini. Oke, ya. Ini dari cahaya merambat lurus ya. Yeah. Oke. Lalu, kenapa kok dikatakan cahaya merambat lurus? Karena kita dapat melihat cahayanya itu dari lubang kardus yang udah dibolongi. Ya, ini terlihat ya bahwasannya cahaya itu merambat lurus, itu lilin yang di ujung itu terlihat bersinar sampai di lubang kardus yang pertama ya. Iya. Ya, ini. Jadi sangat terlihat. Ini dikatakan cahaya merambat lurus. Oke. Ini ya percobaan pertama. Oke, kelompok 1 berhasil
mempraktekkan atau membuat proyek dengan cahaya merambat lurus. Selanjutnya anak-anak, dengan kelompok kedua ya ini, dengan materi apa tadi? Cahaya menembus benda bening. Oke, kalian siapkan bahan-bahannya itu apa saja? Gelas bening, Ya, tadi Senter. ya, senter. Kemudian Sama praktekannya gimana ini untuk mempraktekannya? pertama letak gelas, Ya, terus oke. kita soroti gelasnya ini. Nih. Oke, ini menunjukkan bahwasanya cahaya menembus benda Bening. bening. Oke. Ini ya, jadi ini yang dinamakan cahaya menembus benda bening. Di situ terdapat cahaya berupa apa? Cahayanya Putih. iya, cahaya putih ini dari Center. center ya. Oke, dan benda beningnya itu berupa gelas itu. Jadi menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening. Oke. Nah, untuk kelompok 3 ini prakteknya apa? Cahaya dapat Dibiaskan. Oke, cahaya dapat dibiaskan ya di sini. Oke, bahan-bahan kalian udah siapkan apa saja? Gelas Ya, bening, ada gelas bening, pulpen ya, pulpen Dan atau air. pensil, ya, dan air itu dituangkan di mana? ke gelas. Ke gelas. Oke, selanjutnya kalian praktek proyek tersebut. Gimana? Ayo dipraktekkan. Pertama siapkan gelas, kedua letakkan pulpen, Ya, di dalam terus gelas ketiga ya. tuang air. Oke. Oke, di sini terlihat jelas ya bahwasanya cahaya ini dapat dibiaskan. Tuh, ya kan? Ya, di sini terlihat pensil yang ada di dalam gelas itu terlihat patah, sedangkan yang di atas itu berbeda ya dengan yang di bawah. Yang di bawah terlihat lebih besar dan yang di atas terlihat agak kecil dan terlihat patah kan? Iya, Bu. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasannya cahaya dapat dibiaskan. Oke. Oke, selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4 di sini percobaannya apa? Mengenai apa? Cahaya dapat dipantulkan. Oke, cahaya dapat dipantulkan. Oke, sekalian siapkan apa saja bahan-bahannya dan praktekkan proyek tersebut. Bahannya cermin sama senter. Oke, gimana? Kenapa kok cahaya itu dapat dipantulkan? Gimana? Buktinya mana? Ayo. Ini. Saya buktikan. Oke, ini ya. Ini terlihat jelas bahwasanya cahaya dapat dipantulkan. Itu ada cermin yang memantulkan cahaya kembali kan? Tuh. Ya, itu. Itu bahwasanya cahaya dapat dipantulkan. Oke, kalian udah paham semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Selanjutnya kalian kan sudah mengerjakan proyek sifat-sifat cahaya, dan setelah ini kalian akan mempresentasikan hasilnya itu bagaimana. Kenapa cahaya itu dapat dikatakan sebagai cahaya merambat lurus, dapat dipantulkan, menembus benda bening, dan dapat dibiaskan. Beri alasannya itu apa? Oke, selanjutnya dengan tadi sudah didiskusikan dengan teman-teman ya. Oke, selanjutnya presentasikan. Oh, yang pertama itu kan saya dapat merambat lurus. Jadi kardus yang sudah dilubangi tengahnya itu ujungnya dikasih lilin. Jadi kita melihat lilin itu dari lubang yang pertama ya. Itu kelihatan cahayanya. Oh, itu yang dikatakan cahaya merambat lurus. Oke, kelompok 2 tadi sudah mengerjakan cahaya dapat dibiaskan ya. Ya. Oke. Cahaya dapat dibiaskan. Gimana? Kok kenapa? Bukan dapat dibiaskan, lupa. Maaf, Bu Guru lupa ya di sini. Jadi cahaya dapat menembus benda bening untuk kelompok 2, ya kan? Oh, yuk, jelaskan bagaimana. Nanti saya dapat menembus benda bening. Nanti senternya diarahkan ke gelas. Ini kan gelasnya bening, jadi cahayanya bisa dilihat dari
Jadi pensilnya itu kalau dilihat agak sedikit bengkok gitu kan, patahnya agak patah gitu ya. Oke, jadi itu yang dikatakan cahaya dapat dibiaskan. Selanjutnya kelompok 4 silakan presentasi. Itu cahaya dapat dipantulkan. Jadi kan ada cermin terus disoroti center, jadi cahaya itu berbelok dipantulkan. Oh, dipantulkan lagi ya. Jadi itu cahaya yang dapat dipantulkan itu dari senter yang menimbulkan cahaya, kemudian cermin kita sorotkan ke cerminnya itu cahaya pasti akan dipantulkan. Oke, jadi udah tahu ya sifat-sifat cahaya. Nah, kan kalian tadi sudah membuat project tentang materi cahaya, sifat-sifat cahaya ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sifat-sifat cahaya itu ada 4. Yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Dan jangan lupa, untuk pertemuan selanjutnya tolong dipelajari materi tentang energi panas. Selain itu, Ibu Guru juga akan memberikan tugas kepada kalian dan besok dikumpulkan, yaitu halaman 40 sampai 43. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita mengucapkan bersama-sama hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. I'll never leave your side. You will never be alone.